Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Nur Masyitah, Cut Fatimah Zahra, Bismi Nadia, dan Siti Nurhaliza. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Dan hal-hal yang akan kita kupas tuntas kali ini adalah tentang apa itu psikologi industri dan organisasi atau yang sering kita sebut dengan PIO. Selain itu, kita juga akan mencari tahu bagaimana rekam jejak sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi ini dari awal mula munculnya hingga perkembangannya di dunia dan khususnya di Indonesia. Selain itu, kita juga akan membahas secara umum tentang objek kajian-kajian dalam psikologi industri dan organisasi serta pendekatan-pendekatannya. Nah, penasaran? Oke, yuk disimak videonya. Halo teman-teman, apa kalian pernah mengetahui apa itu PIO? PIO adalah singkatan dari psikologi industri dan organisasi. Di Inggris dikenal dengan istilah occupational psychology. Afrika menyebutnya dengan istilah industrial psychology, sedangkan di daerah Eropa sebagai work and organizational psychology. PIO adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam dunia kerja. PIO adalah ilmu terapan sebagai metode pengukuran yang memfokuskan pada perbedaan individu dalam perilaku dan job performance. Menurut Maskay, di tahun 2002, ada dua fungsi dari psikologi industri dan organisasi, yakni sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Minat terhadap PIO semakin meningkat di setiap tahunnya. Bagaimana sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi? Berawal dari buku Walter D. School yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas psikologi sebagai suatu aspek penting dari dunia kerja. Taylor di tahun 1911 mengungkapkan teori scientific management, dan di tahun 1913 Hugo Masselbart menerbitkan buku Psychology and Industry Efficiency di Inggris. PIO pertama kali mendapatkan perhatian besar saat Perang Dunia I dengan tokoh psikologi yang berperan saat itu yakni Robert Bierkors dan Walter D. School. Antara Perang Dunia I dan II, Walter V mencetuskan object test. Tahun 1924 mulai dilakukan sebuah penelitian di Hawthorne, Indianapolis di pabrik Worcester Electric Company Test Automail. Pada Perang Dunia II, penggunaan asesmen Kentley dan tes kelompok semakin berkurang. Pasca Perang Dunia menjadi masa perkembangan pesat PIO terutama dalam lingkup motivasi kerja. Tahun 1960-an, Kars dan Carr mempubliskan The Social Psychology of Organization. Di Indonesia, PIO dikenal di Indonesia sebagai ilmu sekitar tahun 1950-an. Di tahun 1953, di bawah pimpinan Profesor Dr. Andes Kalmet Imam Santoso, didirikannya Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan. Objek kajian PIO yang pertama ada organisasi, kelompok, dan individu. Pendekatan PIO yang pertama, psikologi industri, yaitu menekankan peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan secara tepat dari sumber daya manusia. Yang kedua, psikologi industri menekankan pada persepsi psikologis individu terhadap lingkungan kerjanya yang akan mempengaruhi kepuasan, komitmen, efisiensi, dan produktivitas kerja mereka. Nah, itu dia penjelasan singkat dari sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami sangat terbuka atas kritikan dan saran dari teman-teman semuanya. Sekian dari kami, thanks for watching and see you!